Kasus kehamilan Erika Karlina yang sebelumnya sempat membuat gempar publik kini memasuki babak baru. Setelah pengakuannya soal usia kandungan yang telah mencapai 9 bulan, Erika mengambil langkah hukum dengan melaporkan DJ Panda, mantan kekasih sekaligus ayah biologis dari anak yang dikandungnya, ke pihak kepolisian. Laporan tersebut dilakukan setelah Erika merasa mendapatkan ancaman dari DJ Panda lewat grup WA fansnya. Dalam fitur broadcast Instagram, Erika menjelaskan sejak awal ia sudah mengupayakan perlindungan hukum. Namun, keterbatasan fisik dan mental karena kehamilannya membuat proses tersebut tidak langsung diumumkan ke publik. Ia menegaskan proses tetap berjalan kok, aku serahkan semua ke pihak berwajib. Sayangnya, langkah hukum yang ditempuh Erika justru menuai gelombang cibiran dari sebagian netizen yang budiman. Banyak yang mempertanyakan logika di balik laporan tersebut, karena hubungan Erika dan DJ Panda sebelumnya dianggap mau sama mau. Komentar-komentar sarkas pun bermunculan, seperti mau sama mau malah lapor polisi, hingga menyindir Erika sebagai duta pergaulan bebas yang akhirnya lapor juga. Meski begitu, Erika hanya menjawab singkat maaf tanpa memperpanjang perdebatan. Bahkan ada pula yang menyerukan boikot terhadap keduanya. Terlepas dari hujatan tersebut, keberanian Erika untuk tetap menempuh jalur hukum di tengah kehamilannya menunjukkan bahwa ia siap menanggung segala resiko dari keputusannya, termasuk tekanan publik yang tidak berhenti datang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kenapa cuma DJ Panda yang kena sanksi? Kenapa Erikanya nggak kena sanksi? Padahal kan ini sama-sama mau. Ini diskusi ya, jadi gue tidak membela siapa-siapa karena ini juga bukan masalah gue. Cuma ini pandangan gue sebagai cewek juga yang belum menikah. Menurut gue ya, sorry kalau salah, dengan dia hamil 9 bulan padahal dia belum married, itu udah merupakan sanksi gak sih? Apalagi dia ngerasain kan gimana beratnya mengandung gitu. Lo nggak bisa minum alkohol, lo nggak bisa party lagi, udah nggak bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Belum lagi aib dia kesebar satu Indonesia, keluarganya yang juga harus menanggung aib tersebut gitu. Balik lagi karena kita tidak menormalisasi hamil di luar nikah, jadi sebenarnya itu tuh merupakan aib ya. Belum lagi selama 9 bulan itu dia harus nolakin pekerjaan karena dia lagi hamil. Belum perjuangan dia semasa hamil, hormonnya, biayanya, dia nggak bisa bersosialisasi karena kan dia tutupin kan, dia nggak bisa ngidam, dia flek. Gua rasa itu sanksi sih. Dan dia datang ke podcast kan sebenarnya untuk minta tolong karena dia diancam kan, bukan karena dia mau minta pertanggungjawaban. Ini kalau berdasarkan podcastnya ya. Karena apa? Kalau emang dia mau pertanggungjawaban kan dari awal dikasih sama DJ Panda kan, kayak ya udah gue mau tanggung jawab, tapi Erikanya nggak mau, yaudah anggap ini clear dua-duanya gitu. Yang jadi masalah itu adalah pengancamannya. Nah mungkin banyak orang yang mengkritik DJ Panda karena pemikiran itu kayak lu udah bagus nggak dikasih tanggung jawab, tapi lu masih bisa-bisanya mengancam ibu dari anak lu. Nah malahan kalau misalkan nggak sebesar ini, DJ Pandanya jadi lebih enak nggak sih nggak kena sanksi apa-apa. Mungkin banyak orang yang bilang kenapa dia harus kena sanksi, kan dia mau tanggung jawab. Ya balik lagi bukan masalah tanggung jawabnya sih, tapi lebih ke masalah pengancamannya. Akan ketika dia bilang dia mau tanggung jawab aja, dia masih bisa jalan sama cewek lain. Even kelakuan dia yang parodi itu kan udah menunjukkan kalau lu tuh mengolok-ngolok gitu. Nah dia kan yang paling tahu keadaan Erika, tapi dia bisa membuat video parodi tentang Erika gitu. Dia yang pergaulan bebas, malah satu Indonesia yang dibikin repot dan juga harus kasihan. Aduh, kalian pasti udah ngeliat kan berita yang satu ini. Sejak pertama kali berita ini muncul ya di salah satu podcast dan menjelaskan apa nih yang sebenarnya terjadi sama wanita ini yang katanya lagi hamil, dan informasinya si cowoknya ini gak bertanggung jawab dan katanya juga ya dapat ancaman. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa nggak lapor polisi kalau dapat ancaman? Malah datang ke podcast, dan urgensinya tuh berita ini apa ya untuk khalayak ramai? Gini ya, sebenarnya gue tuh nggak mau bahas kasus yang satu ini karena menurut gue masih banyak kasus yang lebih penting dan juga bervalue yang bisa kita bahas sekarang ini. Tapi ada satu kekhawatiran yang gue lihat dari kasus yang satu ini. Apa itu? Karena ya secara nggak sadar dari kasus pergaulan bebas ini seakan menormalisasi yang namanya hamil di luar nikah. Ini bahaya banget sih. Gue tidak ada di pihak siapapun, orang waras pasti akan mikir ya kalau keduanya ini sama-sama salah dan juga kasihan. Tapi mereka juga udah dewasa kan, harus siap bertanggung jawab sama apa yang udah mereka lakukan. Bener gak? Jadi stoplah, hentikan drama yang satu ini. Muak banget sumpah.
gue ngeliat postingan ada postingan Brevi sama si Erika Carlina. Terus ada yang posting, cewek baik-baik gak mungkin secepat itu mendapatkan pengganti. Maksudnya si Erika itu cepet banget dapat pengganti si DJ Kungfu itu. Kenapa harus move on lama-lama sama si Kungfu itu? Apa? Duit? Gak ada juga kayaknya. Muka-muka bude-bude buci. Apa coba? Kasih satu aja yang bikin kita gagal move on dari laki-laki Kungfu itu. Oke lah kalau mukanya itu, oke kok kelakuannya minus tapi duitnya banyak, oke boleh lah gagal move on. Terus mukanya ganteng atau jantung spek-spek siapa gitu, uangnya nggak ada, boleh lah gagal move on. Ini kan nggak ada. Untung-untung Erika Carlina ya. Kalau gue pagi disakitin, siangnya aku udah sama yang baru lagi. Modelan kayak gitu ngapain? Kayaknya cewek bodoh yang mau berlarut-larut gagal move on sama laki-laki modelan kayak gitu. Tuh duit juga nggak ada, kecuali duitnya ada, barulah kita sayang banget duitnya nggak ada. Nemu komentar netizen di sama perempuan masih saling ngejatuhin. Kita disuruh empati sama perempuan macam ini. Terus ada lagi balasannya ya, Ratunya Parcika lagi kesakitan apa keenakannya. Aku bukan fansnya sama sekali, bukan juga menormalisasikan apa yang dia lakukan, mensupport juga enggak, ngehujat juga enggak sebenarnya. Tapi kita sesama perempuan, apakah alangkah baiknya diam aja? Ya kita pantengin aja gitu kan, mumpung masalah ini berseliweran di FYP, kita pantengin, kita tonton tanpa harus komentar yang jahat. Mantengin juga bukan berarti nggak dapat apa-apa ya. Kita belajar dari kesalahannya dia, belajar untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, sesimpel itu. Karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depannya untuk diri kita. Kita hari ini bisa milih untuk nggak melakukan kesalahan itu, tapi ya kita nggak tahu situasi apa yang akan membolak-balikan hati kita sehingga kita bisa saja berada di masalah yang sama seperti yang dia lakukan. Harusnya aib itu ditutup rapi. Kasihan anaknya sih kalau gue bilangnya. Anaknya akan melihat jejak digital ini. Pergaulan bebas di Jakarta ini semakin mengerikan dan semakin diumbar-umbarkan. Si Queen Senoparty ini pun aneh kalau gue bilang, ngapain sih lo datang ke podcast? Gue pun heran gitu kan. Kalau lo minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada hukum. Kalau lo merasa terancam, kenapa lo nggak melapor ke kepolisian gitu? Dua-duanya salah kalau gue bilang ya. Udah mau dinikahin juga, tapi dianya kagak mau. Ada-ada aja deh. Ya, dan juga kan nggak berapa lama si Queen Senoparty ini kan sama si cowok satu lagi, aduh siapa sih itu, gue lupa lah ya, DJ juga kan gitu. Aneh, emang bener-bener aneh gitu. Jadi hal yang kayak gini tuh sebenarnya nggak penting, cuman perlu dibahas. Apa yang perlu dibahas di sini? Nggak perlu ditiru. Masih banyak orang di Indonesia ini, cewek-cewek, wanita terkhusus yang butuh perlindungan. Perlindungan dari apa? Kekerasan dalam rumah tangga, mental itu banyak ya. Mental ditanyain kapan nikah, itu jadi mental loh, ya kan. Terus ditanyain, kok udah nikah, nanti kok nggak hamil gitu. Kenapa belum punya ini? Kenapa belum ini? Ada aja. Malah yang ini minta perlindungan, kan lucu gitu. Sementara kronologisnya adalah kronologis dunia malam. Panda Indonesia tidak selucu panda yang ada di Cina. Panda di Cina setia sama satu pasangannya. Panda Indonesia setiap tikungan ada pasangannya. Ngeri kali bah. Kalau panda di Cina dia nggak gila-gila validasi, nggak gila-gila pengen terkenal, berbondong-bondong orang datang untuk melihat dia. Dia TP-TP aja, santai aja sayang, karena dia dicari, difavoriti, disukai sama semua umat. Panda Indonesia udah jelas-jelas dia bikin kesalahan, tidak mau bertanggung jawab. Dengan bangga kali muncungnya itu ngomong kayak gini. Gak apa-apa Piran, gak apa-apa dihujat se-Indonesia, gak apa-apa. Ketahuan berbuat yang tak, yang penting terkenal dan cuan. Di Konoha ini biar tahu kau, kalau orang viral gara-gara berbuat yang tidak-tidak, apalagi itu udah masalah prostitution, dan kalau ada stasiun TV atau podcast yang mengundang, yakin dah itu bakalan diboikot.
Nakal itu memang sebenarnya boleh, dan bandel itu juga memang sudah hal yang lumrah di zaman sekarang ini. Tapi janganlah pula kan kau menjadi manusia yang kurang ajar dan bangga pula kau dengan perbuatan yang gak bagus itu. Gak mau lagi bertanggung jawab. Yang penting terkenal dan menjadi cuan bagi saya, totonya ditolak. Teman kau mungkin juga banyak yang bandel, banyak yang nakal. Tapi banyak di antara mereka yang tidak setuju dengan apa yang sudah kau lakukan. Tidak sedikit di negara Konoha ini yang mencintai dunia malam, memiliki usaha dengan dunia malam, kerja setiap hari di dunia malam. Tetapi mereka tidak suka kau membuat masa depan anak orang menjadi gelap. Pancing pula ya kan netizen Konoha ini banyak kali yang lantam-lantam. Ya udahlah, dihantamlah kau. Aduh Tuhan, ditolak ya. Ada event yang menolak, ya udah sabarlah ya kan. Mau kayak mana lagi?